Bahwa saya tidak kenal dengan Hercules, tidak pernah kenal, ya. Dan kalau beliau ngaku-ngaku di backing oleh Kopassus itu sama sekali nggak benar itu, ya. Ya, Hercules. Siapa yang tidak kenal dengan nama satu ini? Seorang Hercules ini identik dikenal sebagai ormas dan premanisme. Dia adalah sosok mantan preman legendaris yang kini menjelma menjadi tokoh politik dan pengusaha. Dia juga memimpin organisasi bernama Grip Jaya. Organisasi masyarakat ini dikenal luas memiliki pengaruh begitu kuat di kalangan elit. Hercules sempat menjadi preman paling ditakuti di wilayah pusat perdagangan Tanah Abang. Pria asal Timor Leste ini membangun dinasti premannya pada 90-an dan berjaya di Tanah Abang. Hingga akhirnya terjadi kerusuhan pada tahun 1996 di pasar tekstil terbesar di Asia Tenggara itu. Ketika itu nama Prabowo Subianto disebut-sebut sebagai orang yang membacking Hercules, sehingga dia menjadi begitu kuat di Tanah Abang. Tapi tudingan itu dibantah sendiri oleh Prabowo pada saat itu. Bahwa saya tidak kenal dengan Hercules, tidak pernah kenal, ya. Dan kalau beliau ngaku-ngaku di backing oleh Kopassus itu sama sekali nggak benar itu, ya. Ya, Hercules mengakui bahwa dia cukup dekat dengan Prabowo, di mana sejak operasi militer di Timur-Timur. Bahkan dia mengaku berutang nyawa kepada Prabowo Subianto yang kala itu masih berpangkat kapten di satuan Kopassus di Timur. Hercules bahkan pernah mengatakan bahwa Prabowo adalah satu-satunya orang yang bisa menyerang dirinya tanpa dia mengangkat tangan untuk membalasnya. Tapi sebenarnya ada satu nama lagi yang bisa menaklukkan sang Hercules. Hercules pernah mengalami kekalahan pahit bukan oleh tentara, bukan juga oleh polisi, tapi oleh seorang jawara asli Betawi bernama Bang Ucu Kambing. Nama lengkapnya adalah Muhammad Yusuf Muhi. Perawakannya tidak menunjukkan dirinya seorang jawara. Wajahnya ramah dan murah senyum, tapi orang-orang memberinya julukan sanar sebagai Panglima Peran Betawi. Lahir di Kebon Pala Tanah Abang, sang jawara Betawi ini semula pedagang kambing. Usaha ini lantas membuat namanya dikenal sebagai Bang Ucu Kambing. Sedari muda, Bang Ucu dikenal jago berkelahi. Kalau ada yang jual, gue bakal beli. Begitu katanya. Dia belajar silat dari seorang jawara Betawi Kong Sabeni namanya. Masih terbilang kakek bagi Bang Ucu. Meski kemudian ketika dewasa dirinya menjadi seorang jawara, ternyata masa kecil Ucu cukup religius. Ucu pernah menjadi santri di pesantren Tebu Ireng Gontor, Jawa Timur. Namun di pesantren tidak sampai rampung. Ucu tidak mau disebut sebagai jawara atau jagoan, tapi dia mengakui dulunya berandalan jalanan dan hobi berkelahi. Tujuannya adalah untuk menolong para pedagang kaki lima yang diperas oleh para preman dan membantu teman jika ada masalah. Gara-gara membantu teman pula, dia berkelahi dengan seorang anggota resimen pelopor yang sekarang bernama Brimob. Sang prajurit kabarnya tewas di tangan Bang Ucu. Karena peristiwa itu dia masuk sel tahanan untuk pertama kali, yaitu tahun 1967, 2 tahun setelah gerakan 30 September. Ceritanya, seorang teman Ucu keturunan India yang besar di Tanah Abang, kekasihnya digoda anggota resimen pelopor itu. Setelah mendapat laporan, Ucu berusaha menegur, namun malah ditantang berkelahi. Ucu memenangkan duel 1 lawan 1 itu. Lengan dan telapak tangan kirinya luka kena sabetan sangkur. Dia pun mendekam di penjara. Selama di Bui, dia mendapat banyak siksaan, termasuk kedua telinga dicolok pensil, sehingga merusak pendengarannya. Saat di penjara juga, Bang Ucu meraja dada kanannya dengan tulisan Kill of Tanah Abang. Tato itu dibuatnya saat di penjara, dan yang merajakan tinta ke Ucu bukan orang sembarangan. Tato itu bikinan Hengki Tupanwal, seorang perampok kulung era 1960-an. Kenangan itu dibuat saat keduanya sama-sama menghuni lembaga pemasyarakatan Cipinang. Keluar masuk sel tidak membuat Ucu kapok. 9 tahun kemudian, 40 anggota pemuda Pancasila mengeroyok dirinya di Pecenongan, Jakarta Pusat. Persoalannya lagi-lagi perempuan, seorang gadis Tionghoa, yaitu anak penjual makanan laut naksir Ucu. Rupanya hal itu membuat marah seorang tauke Cina yang menaruh hati pada gadis itu. Buntutnya, Ucu diserbu anak-anak pemuda Pancasila. Kepalanya kena bacok oleh anggota PP bernama Leksi Malonda. Ucu berhasil merebut golok dan melancarkan serangan balasan. 1 orang terkapar tak bernyawa, dan yang lain berlarian kocar kacir. Ucu menghabiskan kekuasaannya pada 1993 dengan mendirikan Ikatan Keluarga Besar Tanah Abang. Sejak itu dia menjadi pembela orang-orang tempatan dan para pedagang di Tanah Abang. Saat itu di era 90-an, ia tahu Hercules masuk ke Tanah Abang.
Hercules menguasai daerah Bongkaran. Kelompoknya mengelola perjudian dan para pramuria di sana. Teman-temannya dari Timur Timur menyusul. Kelompok ini kemudian berkolaborasi dengan Jawara Betawi. Abraham Lunggana alias Haji Lulung. Kelompok Timur itu juga mengelola pedagang-pedagang kaki lima. Mereka mendapat uang jasa dari pedagang, dari setoran harian, bulanan hingga bonus tahunan. Pada tahun 90-an, kurs rupiah hanya 1.700 per dolar AS, namun lapak kaki lima sudah menyetor sebesar 300.000 hingga 1 jutaan per bulan. Angka yang lumayan besar pada saat itu. Catu Badra Mandrawata, anak Bang Ucu, menceritakan bahwa awalnya sang ayah membiarkan dan mendiamkan Hercules karena belum terlalu mengkhawatirkan. Tetapi lama-kelamaan, anak-anak buah Hercules semakin meresahkan warga Tanah Abang. Catu mengungkap, kala itu terjadi perang besar antara kelompok Betawi yang dikomandoi oleh Bang Ucu dengan kelompok Hercules. Perkelahian ini dipicu anak buah Hercules yang berniat membakar wilayah Jati Baru, Tanah Abang. Tapi ada juga versi yang menyebut bahwa kerusuhan ini dipicu masalah setoran yang diminta kelompok Hercules kepada para pedagang di pasar Tanah Abang. Bahkan konflik antara Ucu dan Hercules tersebut sempat dibumbui isu agama. Ada yang menyebarkan isu anak buah Hercules ingin membakar sebuah masjid di Tanah Abang. Keberadaan Hercules dan kelompoknya saat itu bukan hanya mengancam stabilitas wilayah, tapi juga menyinggung rasa kedaerahan masyarakat Betawi. Maka pecahlah bentrokan besar antara kelompok Hercules dan para jawara lokal yang dipimpin Bang Ucu. Bentrok besar terjadi hingga membuat beberapa anak buah Hercules meregang nyawa. Saat itu Haji Lulung disebut-sebut berada di pihak Hercules dan sempat dikejar-kejar oleh kelompok Ucu Kambing. Hercules kalah dan dia pun tersingkir dari Tanah Abang. Setelah peristiwa bentrok berdarah tersebut, pada akhirnya Hercules dan Bang Ucu berteman baik. Setelah Hercules tersingkir, Ucu memegang kekuasaan untuk mengelola keamanan di Tanah Abang lewat organisasi Ikatan Keluarga Betawi Tanah Abang. Ia mempekerjakan anak buahnya menjaga keamanan dari Tanah Abang hingga wilayah kota Jakarta Barat. Saat Jakarta dilanda kerusuhan dan penjarahan ketika Soeharto lengser di tahun 98, pasar Tanah Abang sama sekali tak tersentuh api, apalagi dijarah. Bang Ucu berperan penting saat itu, menjaga kawasan tersebut bersama anak-anak wilayah sekitaran Tanah Abang. Mereka berhasil mengusir massa yang hendak menjarah dan membakar pasar Tanah Abang. Ketika Jakarta panas-panasnya, karena kedatangan pasukan berani mati pembela Gus Dur dari Jawa Timur, Bang Ucu beserta kelompoknya menghadang pasukan pimpinan Gus Nuril Arifin ini. Mereka datang ke Jakarta menjelang Presiden Abdurrahman Wahid dilengserkan. Untungnya tidak terjadi kerusuhan dan bentrokan pada saat itu. Tahun 2015, Bang Ucu menengahi perseteruan antara Ahok dengan Haji Lulung. Dia meminta agar Ahok sebagai pemimpin dan Haji Lulung sebagai wakil rakyat menjadi contoh yang baik kepada masyarakat. Ia meminta keduanya tidak berlaku kekanak-kanakan di depan publik dengan saling menyerang dan mengumpat. Pada 2 Januari 2024, sang jawara Betawi ini meninggal dunia setelah 3 tahun menderita sakit gangguan paru-paru. Dia dimakamkan di pemakaman umum Karet Bifak pada 3 Januari 2024. Tentu kita yakin, orang-orang yang pernah ditolong Bang Ucu Kambing tidak akan pernah melupakan jasanya. Kita doakan bersama-sama, semoga Bang Ucu Kambing dijauhkan dari api siksa neraka dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya minta dengan rekan-rekan, saudara-saudara saya yang ada di Tanah Abang, khususnya di Jakarta, saya minta dengan hormat, ormas-ormas yang ada di Tanah Abang, yuk kita bersatu untuk menjalin, untuk ke depan Jakarta kita bangun bagaimana. Siap. Dan khususnya Tanah Abang. Ya, buat saudara Hercules, hati-hati aja ya. Jawara Betawi lagi mantau lu semua. Jangan lu rumasa lu paling hebat. Lu merasa lu preman, lu kepala preman. Jawara Betawi takut sama lu? Enggak. Sedikit pun kami nggak pernah takut siapapun.